Halo semuanya, kita kembali lagi sama saya, The Crypto Legend. Di analisa kali ini, saya akan mencoba melihat skenario ya untuk Bitcoin, skenario bearish dan skenario bullish-nya seperti apa dalam menghadapi tahun 2023 ini ya. Eh, saya akan bahas satu-satu beberapa kemungkinan yang terjadi dan kita coba mungkin pasang ya, siap-siapin untuk pasang posisi di tempat-tempat yang sudah kita persiapkan dari analisa yang akan saya berikan ini gitu ya. Uh, di sini saya akan mulai dari time frame 1 hari. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya Bitcoin telah selesai menembus trend line ke bawah ini ya. Ini pada tengah-tengah Januari kemarin dan sekarang trennya masih naik karena kita lihat dia masih membentuk higher high dan higher low. Cuman di sini Bitcoin kepentok di resisten di sekitaran $25.000. Nah, sekarang kita coba prediksi dia mau kemana gitu. Nah, sebelum kita lihat ke detailnya atau ke time frame lebih kecil, kita coba zoom out dulu di time frame yang lebih besar, yaitu di 1 minggu ya. Di sini sebenarnya saya sudah menandai beberapa level-level yang krusial untuk Bitcoin di time frame 1 minggu. Kita bisa lihat bahwa minggu kemarin tidak bagus ya pergerakan harga Bitcoin, dia turun, terus 2 minggu kemarin juga kepentok di resisten dan di MA50 di time frame 1 minggunya di EMA 50 dan sekarang dia masih mencoba nih naik atau gimana nih, masih belum 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 ketahuan ya. Tapi kalau dari sini sebenarnya kita bisa prediksi menggunakan beberapa indikator apakah ada kemungkinan dia mau naik atau turun atau gimana. Kita coba lihat di RSI-nya dulu. Sebenarnya kalau nggak salah waktu di akhir tahun kemarin RSI-nya itu ada bullish divergent ya. Ini harganya turun tapi RSI-nya naik dan dia breakout. Berarti dari sini menandakan mulainya tren naik gitu secara time frame 1 minggu. Nah, sekarang di time frame 1 minggu, sekarang RSI-nya belum ada divergen yang berarti ya. Ini di sini kita lihat RSI-nya membentuk equal high atau datar, sementara dia naik, si harganya naik. Kita belum bisa bilang itu bearish divergen yang kuat. Jadi untuk sekarang tren naik masih belum terbukti bahwa dia selesai gitu. Kita coba lihat lagi ke 1 hari di sini mau kayak gimana sih kira-kira. Nah, kalau di time frame 1 harinya sendiri, kemarin kita udah melihat ada bearish divergent dan dia sudah terbukti sekarang ya. Tinggal kita tunggu dari sini dia mau naik atau mau turun nih. Saya akan hapus dulu RSI-nya biar nggak terlalu bingung. Saat ini dia berada di zona-zona ya sekitaran support ya. Saya nandain support ini di area 21 sampai 22 ribu lah anggap aja. Dan dia sedang bertahan di sini yang juga pas dengan EMA 50 di time frame 1 hari gitu. Nah dari sini saya sebenarnya melihat ada kemungkinan dia naik dulu ya, terus nanti turun atau gimana kita bisa prediksi ya menggunakan struktur di 4 jam. Nah kalau kita lihat kemarin ini Bitcoin harganya selama weekend ini benar-benar nggak beraturan. Ya berarti di sini tandanya memang setelah turun ini benar-benar ada pertarungan antara bull dan bear gitu. Nah ini telah ada turun yang sangat-sangat gede ya, benar-benar ngedrive banget ke bawah dan dari sini kalau di 4 jam kita lihat trennya udah mulai turun 4 jam ya. Karena di sini ada pembentukan namanya lower low. Dan ini kalau kita gini juga ini lower high. Kita tinggal lihat aja ini membentuk sebuah pola bullish apa nih? Bullish penan ya atau enggak gitu. Seperti itu atau falling wedge ya. Iya atau enggak gitu aja dulu. Tapi kan kita masih hanya bisa berspekulasi, nanti udah terkonfirmasi kalau udah break dari sini ya. Jadi garis yang putus-putus putih ini saya tandain dikit bahwasannya ini tadinya kan support yang jebol ya. Jadi kalau misalkan nanti Bitcoin bisa reclaim daerah sini, kita bisa lihat dia naik lagi. Jadi gampangnya sampai sekarang mungkin dia akan naik-naik pelan-pelan nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Nanti kalau ini udah kini ketembus, akan terarah untuk minimal ke sini. Sorry, sebelum ke situ dia akan ke sini daerah sini dulu. Ini yang ke sini, sini, lalu ke sini. Kalau udah ketembus. Seperti itu kira-kira prediksinya. Tapi dulu ada tapi lagi nih. Kalau ternyata bearish dan dia gagal menembus daerah sini ya, kita bisa lihat Bitcoin menuju ke bawah lagi. Karena
Kenapa saya bilang bawah? Karena zona ini, zona antara 21.000 sampai 22.000 ini belum ke ibaratnya harga belum ke sini. Ini kan harusnya ada liquidity yang cukup dalam ya. Ini baru kesentuh dikit. Dia belum ada, mungkin ibaratnya kalau para bull ini nunggunya di sini nih. Belum benar-benar belum ke apa namanya? Belum ke terpenuhi semua order-ordernya ada di sini gitu. Ada kemungkinan kita menuju ke sini lagi atau bahkan ke 20 ribuan gitu. Sementara selama Bitcoin masih ada di atas 20.000 ini kita masih ya, santai lah, masih masih relatif bullish, paling nggak sideways di sini ya. Maksudnya paling nggak masih bisa seperti ini, dan ini udah kesempatan untuk trading yang cukup bagus juga gitu. Kalau kita trading menggunakan derivatif, atau kalau kita menggunakan uh, apa namanya, trading untuk jangka-jangka pendek ya. Karena kalau dari sini udah ada ya plus minus 20%, udah lumayan gitu. Nah, dari sini terus kalau udah kalau misalkan ternyata dia jebol dari sini, kita bisa lihat ya dia balik lagi ke kotak ini ke 16.150. Itu skenario bearish buat Bitcoin ya. Untuk sekarang kita masih nunggu dulu. Jadi skenario bearishnya adalah kalau uh, pertama gini dulu deh, dia gagal menembus ini, menembus di 22946 ini, dan dia tembus trendline yang sedang dibentuk di sini. Dari situ kita akan menunggu ke zona ini dan ini. Begitu zona ini tembus, skenario bearish berikutnya adalah ke 16 ribuan gitu. Nah, untuk skenario bullish adalah kita menunggu counter trendline ini tertembus. Begitu ini tertembus, atau mungkin daerah ya pas lah kurang lebih sama dengan 22946, kita bisa balik ke 25.000, 25.000 tembus kita langsung ke 30.000. Jadi kayak gitu kesimpulannya. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Ya kalau sebagai day trader mungkin ya kita bisa cari sinyal-sinyal daerah sini untuk breakout sehingga menuju ke arah sini. Dan ini udah lumayan ya. Kalau kita menggunakan leverage, ya kita bisa nge-catch leverage 10 aja kita bisa nge-catch 20% profit gitu. Lalu kita lihat di sini, kalau ada tembus ya udah kita lanjutin. Kalau ada sinyal bearish, kita bisa short lah sampai sini dulu lah. Udah lumayan juga gitu, 4% gitu. Dengan leverage ya dikali aja leverage-nya, tapi resikonya juga dikali kayak gitu. So, seperti itu bahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.